Contoh, taiblah kalau itu dikatakan bolehlah kita bermadhab. Ambil contoh madhab Syafi'i, maka wajib azan antum azan Abi Mahdhura, bukan azan Bilal. Karena Syafi'i hanya membawakan satu jenis azan, azan Abi Mahdhura, bukan azan Bilal. Tetapi yang dipakai oleh orang-orang ini apa? Madhab Bilal, azan Bilal. Dari mana mereka dapat? Dari hadis, bukan dari Syafi'i. Syafi'i azannya azan Abi Mahdhura di kitabnya Al-Um. Dari mana kita pakai azan Bilal? Dari hadis. Kembali kepada hadis. Semuanya merujuk kepada hadis. Semuanya merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Oleh karena itu lemahnya umat itu karena menentukan salah satu madhab. Kita tidak boleh menentukan salah satu madhab. Madhab itu artinya kumpulan ijtihad para ulama. Syafi'i begini pendapat beliau, ini usul dan ilmu beliau. Abu Hanifah seperti ini. Kayak tadi itu. Mau kita pegang perkataan Abu Hanifah itu? Tidak bisa. Berarti ada barang-barang yang memabukkan yang tidak mabuk menurut Abu Hanifah. Boleh diminum khamr itu. Selama itu bukan ini jenisnya. Kan itu madhabnya. Berarti kalau demikian, bir boleh kita minum itu. Itu ijtihad ulama. Sebatas itulah ijtihadnya. Nah, itu bahayanya menentukan salah satu madhab. Salah satu madhab kita tentukan itu berbahaya. Karena itu bid'ah besar dalam Islam. Dan saya selalu mengumumkan ini. Antum baca muqaddimah kitab saya Al-Masail, yang saya tulis di tahun 80-an. Dan saya terang-terangan di situ. Menentang madhab penentuan, yakni asabiyah, kepanatikan dan keharusan bermadhab, itu dia. Tapi kalau ulama kita tidak menentang. Para ulama semuanya kumpulan pendapat ini. Ya, nah, hendak penanya cerdas, jangan jahil. Antum duduk di majelis bebas madhab. Ini bebas madhab, tidak ada madhab kecuali madhab Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan para ulama, kita semuanya ngambil dari para ulama. Dan ini sudah saya umumkan sejak tahun 80-an. Bahwa dakwah saya bebas madhab. Dan saya tidak terikat dengan salah satu madhab. Kalimat tidak terikat berarti saya ngambil dari semuanya. Mana yang setuju dengan dalil, maka saya ambil. Mana yang tidak setuju, maka kita tidak ambil. Tapi para ulama semuanya kita menghargainya. Jangan bawa kita lagi ratusan tahun yang lalu ketika kaum muslimin berada dalam kejumutan. Antum tahu, di Masjidil Haram pernah ada 4 mimbar, 4 imam, masing-masing punya imam solat. Mau antum seperti itu lagi? Jadi kalau madhab Syafi'i solat, maka madhab Syafi'i solat. Yang Hanafi nungguin dulu imamnya. Syekh Albani rahmatullahi alaih, dia kan hidup di lingkungan madhab Hanafi, ayahnya tokohnya. Tapi dia bebas madhab. Maka ayahnya biasa jadi imam. Ya, biasa jadi imam. Ketika ayahnya safar, dia disuruh jadi imam, dia nggak mau. Karena dia ikut imam yang pertama, sama semuanya. Kenapa harus beda antara madhab Hanafi dengan imam madhab Syafi'i? Sama. Jadi solat dulu madhab Hanafi. Tergantung dari negeri itu. Waktu itu di Syria yang berkuasa Syafi'i. Maka tentu yang menjadi imam adalah madhab Syafi'i di masjid-masjid. Yang Hanafi nungguin dulu imamnya. Selesai Syafi'i, baru madhab Hanafi salat. Syekh Albani kita tahu hidup di lingkungan madhab Hanafi. Tapi dia tidak ikut, langsung dia salat mengikuti madhab Syafi'i di belakang Imam Syafi'i. Kaget. Sampai ayahnya
marah dan terjadilah perseteruan antara anak dengan ayahnya dalam masalah mazhab itu. Dan begitu bahayanya menentukan salah satu mazhab dalam Islam, sehingga orang jauh dari cahaya Alkitab dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Barangkali ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.